Ya, kembali lagi di Pintu Ikan Podcast, pintu inspirasi anak zaman now. Gimmicknya tetap sama. Nanti ada satu episode juga yang kayak gitu. Ada. Oke, hari ini kedatangan lagi Mazeta. Oke, thank you Ji sudah kembali diundang dalam acara podcast pada saat ini ya. Iya, Pintu Ikan dan Mazeta semoga tidak bosan ya untuk datang ke sini. Mungkin jangan-jangan teman-teman yang bosan mungkin Iya, menurut saya. Mazeta mah nggak bosan, tapi mungkin Pipers bosan. Ini 3 kali artinya ini. Iya. Nih jujur kekenyangan Mas. Iya, tadi habis makan soalnya ya. Gila, kenyang banget. Oke. Melanjutkan Seven Deadly Sins kemarin sebenarnya. Jadi dosa yang berikutnya ya. Dosa berikutnya. Yaitu kemarahan. Bukan kita mau ngajarin tentang dosa itu enggak, tapi ya ini ada 7 dosa yang mematikan, Seven Deadly itu. Tapi kita ya mau bahas tentang kemarahan. tapi Ji ya, maksudnya ngomongin soal kemarahan. Yoi. Mungkin kita juga perlu pikir siapa sih di antara kita yang nggak pernah marah. Nah itu. Kayak aku misalkan ya. Aku tuh kalau naik motor gitu ya, kalau ada yang ngeselin gitu. Itu oke. Waduh. Kayak lagi di ngoeng gitu kan. Pengen tuh marah, maksudnya marah maki gitu ya, tapi aduh. Gue punya pengalaman kemarin gue marah. Sebenarnya nggak marah sih. Marah sih sebenarnya. Marah sebenarnya. Jadi ini kan yang pengen di highlight pertama adalah kenapa orang bisa marah sebenarnya. Jadi waktu itu gue lagi naik motor lewat, kalau temen-temen Pipers nih tahu ya, Mas Zeta tahu nih. Lu dari Cipaganti kan udah turun tuh ke kiri ke arah Aston kalau nggak salah. Itu macet banget dan gue nyalip lewat kanan. Dan di depan ada motor. Emang gue tahu di depan tuh ada motor depan gue. Dan gue berpikir gini, oke, gue ngebut biar gue bisa masuk sini, lu bisa lewat. Di pikiran gue. Iya. Tapi mungkin di pikiran dia orang lain beda. Nah itu, gue gas. Berhentilah kita depan-depanan. Depan-depanan nih. Iya, gue set. Yaudah gue belok. Kebetulan gue lagi denger lagu pakai headset. Gue kebetulan lagi nyanyiin lagunya Bruno Mars waktu itu ada kata-kata magicnya. Di depan dia pas gue tuh magicnya lebih kenceng, magic gitu kan di sebelah dia. Marah dia, tiba-tiba marah dan gue, yaudah gue jalan aja dong, gue jalan aja set motor terus dia nyamperin gue, Mas udah jauh dia muter balik, gue udah gini-gini, turun, wah parah banget, dia marah-marah, terus mana ngomong kasarnya ke orang ya you know lah ngomong kasar apalah ya di Iya. Kalau di jalan mah ya ngomong kasar mah keluar gitu lah. Ya. Gue buka helm. Gue lagi dengerin lagu pakai headset, lu salah denger gue bilang gitu. Iya. Karena dia emosi, gue terpancing emosi juga. Gue jadi marah juga. Wong gue nggak salah apa-apa. Mungkin salah gue adalah ya maksain itu mungkin ya. Gue jadi kepancing marah juga karena dia marah. Ya mungkin orang kenapa bisa marah, mungkin ada satu hal lagi yang ada hal di luar dia yang marah juga, jadi dia bisa ikut kesulut marah juga. Mungkin gitu kalau gue Mas. Tapi menurut lu gimana nih Mas? Kenapa orang bisa marah gitu? Kalau aku sih ya, kalau gue sih ngeliatnya ya, orang tuh marah biasanya kalau dia merasakan ketidakadilan. Asik, sedap. Dia mengalami ketidakadilan dalam hidupnya atau menyaksikan ketidakadilan. Misalnya kalau dari contoh lu Nji ya, tadi misalkan orang tersebut merasa tidak adil, maksudnya dalam artian jalannya dia tuh dihalangin. Betul. Nah dia tuh merasa di pikiran dia ya. Di pikiran dia. Dia merasa tidak adil, makanya dia marah. Atau misalkan contoh lain, misalkan udah bekerja nih, atau misalkan udah usaha nih ya, di dalam kerjaan, sekolah, kampus lah gitu ya, usaha mati-matian, tapi hasilnya tuh nggak seberapa. Atau misalkan tadi waroh lah gitu loh ya, capek gitu ya. Orang bisa marah gitu loh. Kenapa sih ini? Dia merasa tidak adil kan. Merasa tidak adil. Gitu. Porsi yang dia punya tapi dia nggak dapat gitu ya. Nah, apa yang dia pengen tapi dia nggak dapat gitu. Nah itu dia bisa merasakan emosi, merasakan kemarahan dan itu meluap-luap. Dan bahaya kayak tadi Ji, kalau nggak dikendalikan. Iya. Itu gue hampir dipukul Mas. Gue udah mau gitu kan gue bilang, ya udah pukul aja. Lalu di tempat kayak gini berani mukul. Akhirnya ya, mungkin salah satu output dari kemarahan adalah mungkin jadi fisik. Ya kan? Bisa ke fisik. Itu kalau udah nggak bisa dikendalikan, wah marah ya sekali. Nah, tapi juga bisa seseorang marah itu kalau dia melihat ketidakadilan juga, tetapi juga terjadi di sekeliling dia. Oke. Misalkan nih, seorang marah kalau ngelihat
ada orang itu dijahatin sama orang lain. Oh iya paham. Misalkan ya di Indonesia ini banyak ya misalkan ada orang itu ketahuan jambret gitu ya. Iya. Orang-orang sulut emosinya kan, langsung dipukul-pukulin Bapak dihukum sama masyarakat gitu, langsung di tempat gitu. Ya orang-orang merasakan kemarahan gitu ya. Ya itu ekstrim lah. Atau contoh lainnya deh, contoh lainnya misalkan lu tuh ngelihat orang mengalami ketidakadilan, misalkan dikerasin sama orang, misalkan ada bapak-bapak atau kayak misalkan lu pernah ngeliat Senji, misalkan ada nggak tahu ya sering viral tuh di media sosial, ada cowok gitu ya mukul-mukulin ceweknya di kafe. Oh, gue tahu tuh ada kan, di TikTok suka ada yang kayak gitu, terus ada yang belain kan. Ada yang belain. Ya, dan dia pas yang ngebelain tuh marah ke si cowoknya. Kenapa lu kayak gitu? Nah, ya itu adalah contoh kemarahan juga. Yeah. Jadi ketika dia melihat ada ketidakadilan, ada ketidakbenaran di hadapan dirinya, dia merasa marah dan berusaha untuk supaya ketidakadilan itu hilang. Iya. Betul. Kira-kira jadi itu sih kenapa orang bisa marah ya menurut gua sih ya karena dia merasakan ketidakadilan. Bisa dia sendiri dalam artian itu berpusat pada dia gitu ya merasa atau usaha. Mungkin di sekitar dia. Atau di sekitar dia. Berarti ada satu ketidakadilan, mungkin yang kedua juga mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dengan apa yang diumum gitu. Misalnya kan diumum kan nggak boleh ya cewek dikasarin atau sebenarnya orang tuh nggak boleh lah dikasarin. Tapi pas dilihat ada yang kayak gitu kan kita juga jadi tersulut emosi gitu. Nah tapi pertanyaan selanjutnya nih Mas ya. Oke. Kalau udah kayak gitu, sebenarnya boleh nggak sih marah? Kalau dilihat dari yang tadi, boleh dong. Kalau menurutku nih ya marah ini itu mungkin bisa dibenarkan kalau motivasinya juga benar. Oke, gimana maksudnya? Jadi misalnya gini deh. Contohnya karena kita sama-sama orang Kristen. Oke, sama-sama orang Kristen ya. Juga harus Kristen. Ya betul. Contohnya deh, Tuhan Yesus tuh pernah marah. Jadi kalau Tuhan Yesus marah. Jadi ketika dia di bait Allah, Yesus tuh kayak orang yang benar-benar marah. Dia itu melempar meja, terus mengusir orang-orang. Gue lihat kan ada Alkitab yang bergambar tuh. Itu gambarannya tuh menggambarkan betapa wah ini chaos banget sih. Sampai ini bawa pecel apa ya? Gue pernah nonton filmnya juga. Membawa alat gitu ya yang benar-benar untuk seperti pokoknya meluapkan lagi maksudnya memutarbalikkan segala sesuatu yang terjadi yang sedang ada di situ. Nah, tapi pertanyaan kenapa Yesus bisa marah? Nah, ini kita lihat motivasinya apa. Jadi ketika Yesus marah, dia tuh melihat bahwa ada sedang terjadi ketidakadilan di situ. Oke. Jadi itu ketidakadilan ketika orang-orang itu yang mau datang beribadah, memberikan persembahan gitu ya, korban, tetapi dicurangin oleh orang-orang yang di situ. Dan itu difasilitasi bahkan sama pengurus gerejanya. Pengurus bait Allah dulu bukan gereja namanya. Ya pengurus bait Allah. Pengurus bait Allah gitu ya. Emang itu difasilitasi. Sehingga Yesus mengatakan bahwa engkau menjadikan rumah Bapa, rumah Allah itu sebagai sarang penyamun. Oke, mereka mencurangi orang-orang kecil gitu loh. Yang harusnya di mana orang-orang kecil tuh emang niat dia tuh dia nggak tahu apa-apa udah ngasih ya udah dia nggak tahu apa-apa. Tapi ternyata jadi kan ceritanya tuh orang itu kan bawa korban persembahan gitu ya. Dia dari rumah dia dan syarat korban persembahan itu kan mesti bagus, tidak bercacat, bercela. Ketika dibawa ke bait Allah itu udah kong-kali-kong. Jadi ceritanya tuh si pengurus bait Allah bilang, "Oh, korban bakaranmu ini, korban persembahanmu ini enggak cacat, nggak bisa diterima. Silahkan beli di tempat yang sudah disediakan dan itu harganya mahal." Jadi memang sengaja ada kong-kali-kong, ada kerjasama. Jadi ada uang masuk ke dia juga. Disitulah Yesus marah. Di situ Yesus marah. Ya mungkin gue juga marah kali ya kalau kayak gitu mungkin. Ya marah gitu ya. Nah tapi coba ini kita mengandai-andai. Andai-andai coba kita mengandai-andai. Kita lihat tadi Yesus marah karena ada ketidakadilan yang terjadi. Orang-orang merasa dicurangin gitu ya. Tapi bayangkan kalau seandainya Yesus itu adalah juga seorang pedagang misalkan. Gitu. Mungkin, oke, gue paham. Dia kemudian ngelihat, ini ada saingan nih. Ya.
ada saingan usaha, lalu dia marah, dia kemudian dia putar balikan semuanya, para meja penukaran uang segala macam dia putar balikan, dihancurkan semua. Kita lihat marahnya beda, motivasinya berbeda. Oke. Motivasinya sangat berbeda. Di satu sisi, ketika yang pertama itu dia itu marah karena dia memperjuangkan memperjuangkan kepentingan bersama. Di contoh yang kedua, ini contoh yang andai-andai aja ya, tentu bukan kejadian nyata, bukan gitu kita Tuhan Yesus satu kayak gitu, enggak. Tapi kita lihat di yang kedua ini motivasinya itu diri sendiri gitu loh. Iya. Dan untuk memuaskan diri dan sendiri. merugikan orang lain juga. Ya mungkin orang lain juga dia dagang juga nggak ada intensi apa-apa tuh kedagangannya Yesus mungkin ya. Iya. Tapi mungkin karena Yesus tersulut emosi aja, jadi dia coba banting. Itu di contoh yang kedua. Itu kan nggak baik ya. Ya itu tentu sekali lagi itu nggak real ya. Nggak real ya. Itu hanya contoh andai saja. Jadi dari sini sih sebenarnya kita bisa melihat bahwa kemarahan itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya wajar untuk dialami oleh kita semua, Ji. Tuhan Yesus aja mengalami. Ya. Tetapi sekali lagi, apa yang menjadi motivasi kemarahan lo? Apa yang menjadi motivasi kemarahan gua? Kayak kalau dari contoh yang tadi yang pertama lo pakai ya, tadi orang ya marah gitu ya karena mau mukul ya. Sebenarnya ya itu kan karena emosi banget ya. Sebenarnya emosi yang dan ego sebenarnya kan lu ngalang-ngalangin gua gitu kan. Padahal lu bisa ngomong baik-baik. Kenapa lu tadi mau nabrak gua? Iya gitu. Lu ngalangin gua kayak merasa gua ini kayak direndahin gitu kan. Oh iya. Gua ini merasa bahwa ditantang gitu. Bilang katanya, masa cenah ini mau nabrak saya cenah. Gue bingung kan, gue mau nabrak aja kagak gitu kan. Mungkin karena dia tersulut emosi, padahal dia ngomongin merasa baik. Dirinya terancam, direndahkan, dijelekin lah. Padahal di situ gue udah cuma ngomong baik-baik. Saya tuh nggak ada niatan mau nabrak. Makanya seorang bisa marah. Ya. Tapi banyak lah contoh kemarahan yang lain ya, misalkan kita marah juga yang lain karena hal-hal sepele ya nggak sesuai dengan rencana kita. Kayak misalkan nih, Ji, gue tuh orangnya kan orangnya tuh terstruktur. Dalam artian tuh gue udah punya jadwal. Nah kalau misalkan nih ada yang tiba-tiba berubah, gue tuh bisa marah loh. Apalagi tuh berubahnya itu bukan karena gue, tapi karena misalkan karena ada kesalahan orang. Atau misalkan karena ada apa gitu ya, gue bisa marah. Kenapa sih? Udah capek-capek dikerjain, udah capek-capek direncanain. Di plan segala macam. Tiba-tiba berubah gitu ya. Dalam hati ya, gue bisa marah. Tapi, nah ini yang gue tunggu tapinya. Tapi ini penting untuk dikendalikan. Jadi dalam artian, kita semua sih marah ya wajar lah. Wajar, kita semua manusia. Kita semua manusia wajar. Tapi jangan sampai marah itu kemudian mendorong kita melakukan hal-hal yang negatif sebenarnya, melakukan hal-hal yang nggak benar. Nah itu gimana caranya? Nih kita buat anak muda, gimana caranya biar kita tuh tidak terjebak di kemarahan yang emang outputnya nanti jadi negatif, Mas? Soalnya kan di Bandung atau di mana ya, Gel? Di Bandung apa di Indonesia ya? Gue lupa deh. Jakarta apa? Pokoknya ada satu tempat memang itu disediakan untuk orang itu melampiaskan kemarahan dia. Jadi suatu tempat tuh banyak barang bekas gitu. Jadi dia boleh hancurin segala macam. Kan udah banyak tempat. Nah itu kan gimana tuh tanggapan lu? Dan gimana caranya biar tidak bisa terjebak dalam kemarahan yang negatif? Nah bahayanya itu kan kalau marah itu kita ngancurin barang. Ya. Gue pernah punya temen yang kayak gitu. Jadi dia tuh marah. Dia tuh punya helm dibanting. Wah gitu. Gue ngeliatnya. Sabar gitu. Tenang. Tapi dia marah, emosi. Ada lagi mungkin yang ngambil barang di sekitar dia gitu ya, mug atau pot gitu ya, dia banting bahkan dia lempar ke orang. Nah menurutku ini berbahaya sih sebenarnya kalau bener-bener ya tadi kan ada tempat yang buat itu ya, buat katanya buat ngancurin barang. Tapi gue khawatir kalau misalkan takutnya kalau dia keluar dari tempat itu gitu ya. Dan tempat itu tidak ada lagi kan bingung ya orang itu mau ngapain ya. Maksudnya kalau misalkan dia tiba-tiba lagi marah gitu ya, dia tuh bisa lepas gitu loh. Ya. Lepas, tidak bisa mengendalikan diri. Nah ini kan sangat berbahaya menurutku sih. Itu menjadi
korban itu nggak cuma elu soalnya, korban itu orang lain. Dan kalau udah ngomongin orang lain itu kemana-mana. Kalau diri sendiri ya kita masih bisa lah ngakalin ya. Maksudnya kita bisa ya kalau lu salah lu yang nanggung akibatnya. Tapi kalau orang lain ya efeknya kemana-mana. Ya betul. Nah ini sangat menurutku sih bahaya dan gimana kalau lagi di tempat umum kan bahaya. Ya, yang bisa dilakukan adalah kita mengendalikan apa yang menjadi kemarahan atau emosi kita. Ya, nah caranya gimana nih? Nah kalau gue nih, kalau rule gue tuh ya, ini sederhana banget sih teman-teman. Kalau lagi marah itu ya, tarik napas. Ya. Serius, tarik napas. Oke. Langsung ketika kan marah tuh kadang-kadang bisa langsung marah tuh kan gitu ya, langsung detak jantung tuh langsung gitu kan. Gue tuh langsung gitu ya mulai. Sebenarnya tuh kita sedang berusaha supaya menurunkan pelan-pelan. Karena orang kalau emosi dia tuh nggak mikir. Ya. Serius, nggak mikir apapun juga. Dan ntar nyesel deh. Dan marah tuh capek nggak sih? Sebenarnya itu menguras energi. Gue kalau misalnya marah, ya gue juga lagi belajar untuk mengendalikan marah gue. Jadi gue kalau lagi marah nih, Pipers, mungkin lu narik nafas ya. Kalau narik nafas di tempat lagi marah, gue malah, wah gak gue tuh langsung loncat aja gitu. Wah, apalagi gue orang yang maksudnya kan marah karena kita, kalau gue karena merasa ada yang tidak sesuai dengan apa yang gue rasain. Terus ada orang yang bikin gue marah, gue tarik nafas lihat muka dia, tarik nafas gue bukan makin pelan, makin kenceng. Ini orang nih keterlaluan. Jadi kalau gue mensiasatinya adalah, gue pernah dibilangin sama seseorang, kalau lu lagi emosi, lu lagi keluar aja dulu dari tempat itu, cabut aja. Oke, bisa juga. Dia bilang gitu. Ya gue cobalah pelan-pelan, gue cabut kan. Gue cabut diem aja gitu. Nah, saat lagi diem itu mungkin dapat angin sepoi-sepoi gitu kan, gue keluar dari satu ruangan. Karena mungkin kalau kemarahan kalau menurut gue juga bisa karena ada panas, nggak ada udara, nggak ada oksigen, itu tuh bisa makin marah loh mas. Sebenarnya kan artinya kan kita menenangkan diri. Iya. Jadi kuncinya semua ditenangin. Jadi kayak misalkan tadi contohnya lu ya, jadi lu keluar gitu ya, mungkin ngelihat yang baru, ngeliat sepoi-sepoi atau apa. Sedangkan kalau tadi cara gua tuh tarik nafas. Itu kan sebenarnya upaya untuk menenangkan diri. Betul, dan semua orang juga punya cara mengupayakan. Ya saya yakin lah Piper juga punya ya. Piper punya masing-masing lah. Caranya masing-masing untuk mengendalikan emosi, mengendalikan diri gitu ya ketika sedang situasi-situasi tertentu. Nah, memang orang sih bilang bahwa tapi lu kalau lu nggak ini nih, nggak marah, lu tuh kayak gak punya sikap takutnya gitu. Ya. Kalau misalkan masih lu gak ada reaksinya. Nah teman-teman, bahwa marah yang baik itu adalah marah yang elegan. Asik. Iya, elegan. Marah yang elegan. Jadi kayak misalkan ya kayak main olahraga lah, sepak bola gitu ya, atau futsal atau basket ya. Bisa marah nggak? Bisa banget kan kalau karena sangat kompetitif itu. Kompetitif gitu ya, bisa marah. Tapi marah yang elegan itu adalah lu tuh justru tidak menampilkan kemarahan lu. Ya, tidak mengekspresikan kemarahan lu. Lu tuh kayak gue kesel sebenarnya, tapi gue bisa menyalurkan kekesalan itu dengan melakukan yang lebih lagi, maksudnya lebih dalam artian gue bisa maksimal. Ya, yang tadinya mungkin gue kurang di A, gue tambahin lagi. Tambahin lagi. Kalau misalkan gue misalkan futsal gitu ya, gue di sliding jeger gitu ya. Apakah artinya gue balas sliding juga? Enggak. Tapi kan bisa jadi kartu merah loh. Iya, kartu merah jadinya kan. Tapi malah merugikan loh. Gue sabar. Gue berpikir lebih jernih lagi. Berpikir lebih jernih, dan kalau ada yang lainnya gue bisa ya gue hindarin lah. Pengalaman gitu ya. gue futsal orang emosian. Emosian banget. Mungkin Pipers yang teman-teman satu tim futsal gue pada ngerti nih. Sampai teman-teman gue juga pada malas main sama gue. Jadi gue emosian. Pelatih gue punya satu siasat kalau gue udah mulai emosi. Kan kalau futsal bisa ganti, lo keluar, lo masuk lagi. Jadi kalau udah kelihatan emosi, gue ditarik keluar. Ditarik keluar ya. Pasti ditarik keluar. Dan gue ngomong apa, coach, dia biarin gue. Nah mungkin salah satu caranya dia adalah menarik dari satu permainan itu. Tarik dulu sampai tenang. Iya. Dan akhirnya gue udah tenang, gue masuk lagi. Gue cetak gol aja. Nyantai, lebih ini kan, lebih enak. Dan sebenarnya untuk mengatasi kemarahan adalah lu mencari ketenangan sih sebenarnya. Lu mencari ketenangan, dan caranya juga macam-macam.
Ada yang mungkin dengan, tapi nggak boleh lu merusak sesuatu sih. Kalau gue juga setuju itu, gak boleh merusak sesuatu ntar karena kebiasaan. Jadi gak boleh menyakiti diri sendiri juga. Ada malah nyakitin orang lain belah. Lu misalkan nih Ji, kalau misalkan lu punya pasangan gitu ya, pasangan lu punya anak gitu kan. Kalau lu marah, lu biasa menyalurkan emosi lu dengan cara ngancurin sesuatu atau mukul sesuatu. Kalau seandainya barang-barang itu nggak ada, pasangan lu yang dipukul. Bahaya kan? Anak lu yang sangat tidak baik. Bahaya banget. Tapi gini Ji, satu hal lagi nih yang menurut gue sangat penting adalah cara melawan kemarahan itu adalah dengan punya sikap kelemah lembutan. Yoi. Jadi meekness kalau istilah bahasa Inggrisnya. Nah, tapi seperti tadi, orang lemah lembut mah cupu, cemen. Tidak, tentu tidak. Tapi ini quotes-nya gini, meekness is not a weakness. Asik, lemah lembut bukan berarti lemah. Bukan berarti lemah. Iya sih, Gitu sedap. Bahwa orang yang lemah lembut itu justru orang diseganin loh. Karena orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mampu mengelola emosinya dengan baik. Ya. Dia mampu mengelola kemarahan dalam dirinya. Sehingga dia mampu melihat mana yang baik yang harus dikerjakan dan mana yang harus dihindari. Ya, mana yang harus dibuang, mana yang harus diambil. Iya. Wah. Jadi milikilah sikap lemah lembut. Bahwa Tuhan Yesus pun gitu ya, dia juga punya sikap lemah lembut. Kepada sesamanya, kepada orang-orang di sekitarnya. Dia marah kepada orang, iya. Tapi dia juga lemah lembut kepada orang. Iya. Jadi teman-teman ya, Pipers ya, bahwa kalau teman-teman yang mungkin struggling gitu ya sama marah-marah gitu ya, it's okay teman-teman. Ini nggak bisa langsung jadi. Ya, semua butuh proses. Nggak bisa semua itu langsung jadi. Oh, gue harus lemah lembut. Jadi mau gue mesti berubah gitu dalam hidup gue. Ya nggak bisa juga gitu. Nggak bisa langsung. Memang semuanya perlu belajar untuk ya dari 0, 1, 2, pelan-pelan aja, santai aja. Pipers mau kemana sih? Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Jadi mulai kalau misalkan mulai marah nih, oke, kayak saran tadi Panji, segera mulai tinggalin. Atau misalkan mulai juga tarik napas, udah mulai. Ya. Pelan-pelan. Nanti lama-lama teman-teman, iya, orang akan melihat bahwa, ini orang ya, walaupun kesannya dia dijahatin gitu ya. Dia ternyata mampu bijaksana mengelola apa yang dalam dirinya. Dan menurut gue itu luar biasa banget. Itu contoh orang yang dewasa. Imannya itu dewasa. Ya. Jadi sikap hidupnya itu sangat dewasa. Dan Anda punya kelemah lembutan di tengah kemarahan. Itu wah. Karena memang jujur sulit sih bagi anak muda. Karena kan darah masih muda. meledak-ledak gitu. Masih meledak-ledak. Ya jangankan anak muda ya, yang tua-tua pun juga bisa marah-marah. Tapi teman-teman sekali lagi milikilah kelemah lembutan. Belajar untuk jadi lemah lembut walaupun susah. Ya. Belajar pelan-pelan. Itu dia guys. Umat Tuhan itu umat yang lemah lembut, bukan yang dikuasai amarah di dalam hidupnya. Asik, sedap. Itu adalah yang lemah lembut bukan berarti lemah, ya kan? Wah gila, ini bahasan kita udah jauh banget ya. Yang tadi kenapa orang bisa marah, mungkin karena ada ketidakadilan dalam dirinya. Dan boleh nggak sih sebenarnya marah? Boleh. Tapi dengan motivasinya yang benar dan mampu dikendalikan. Betul. Dan gimana caranya untuk tidak terjebak di kemarahan yang negatif? Lo harus punya rasa lemah lembut, mempunyai lemah lembut, ketenangan, sehingga dia bisa ya istilahnya itu, kalau istilahnya mendiffuse gitu ya, mendiffuse keadaan yang ada dalam di depan dia, dan orang baru ngelihat, wah, ini orang luar biasa banget, dewasa, cocok lah, dewasa banget ya, dewasa banget secara iman. Wah, oke. Mantap banget Mas Zeta, thank you ya, udah main-main ke Pintu Ikan Podcast. Ya banyak pelajaran buat Panji Saptadesta yang orangnya sangat emosian gitu ya. Saya juga sebenarnya emosian. Serius, saya tuh emosian sebenarnya aslinya. Tapi ya saya juga belajar, saya juga struggling. Nah itu sama satu, gimana caranya lu bisa tidak terjebak di kemarahan yang negatif adalah kemauan. Yes. Itu. Ya sudah lemah lembut ngomongin apa-apa, tapi kalau lu yang nggak mau ya sama aja Mas. Iya. Ya kan, jadi gitu Pipers. Tema kita hari ini adalah kemarahan. Thank you banget Mas Zeta. Thank you juga Pipers yang udah nonton. Pantengin terus Pintu Ikan Podcast. Gak tahu ini episode berapa, jujur Mas, gue lupa. Dan kedepannya Pintu Ikan Podcast bakal punya satu program ngebahas tentang musik.
Nah, lagi disusun nih sama pengurus-pengurusnya tentang musik gereja. Kalau gitu gue nggak bisa jadi. Nggak bisa main musik soalnya gue. Mungkin nanti tentang gerejanya aja. Kan musiknya musik gereja gitu. Jadi musik ya betul. Jadi pantengin terus Pentuikan Podcast di YouTube-nya GKI Maulana Yusuf. Udah sih. Thank you teman-teman. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Ciao.